Selamat pagi rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini adalah Minggu Prapaskah terakhir. Di hari Minggu ini pula orang menyebutnya sebagai Minggu Palem atau Minggu Palma. Memang di dalam brosur Christ Chapel Karawaci tidak tertulis perayaan itu, tetapi kita menghayatinya. Dan dalam minggu itu pula kita secara khusus memang memperingati masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk kali yang terakhir, dan dia akan keluar untuk menuju ke Kalvari. Dan di dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem itu sebenarnya kita melihat semakin tingginya ketegangan, semakin besarnya risiko mengikut Tuhan, tetapi pada saat yang sama juga semakin dahsyatnya cobaan untuk keluar dari misi Allah. Tuhan Yesus semakin mempunyai banyak pengikut, ribuan orang yang bergerombol bersama memasuki Yerusalem. Mereka semuanya melewati Betania, dan di Betania itu mereka mendengar kisah bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari mati. Sehingga mereka sudah siap untuk menjadikan Yesus jadi raja, apalagi di Yerusalem, ini adalah sentral pemerintahan Romawi atas daerah jajahan di Israel. Tuhan Yesus bisa saja menggerakkan mereka dengan 1-2 kalimat yang membakar, ya, dan Pontius Pilatus akan digulingkan. Dia bisa menjadi raja seperti yang dikehendaki oleh rakyat. Pada saat yang sama, dia juga risiko untuk dibunuh, dan ternyata benar, dia ditangkap di sana. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus tetap setia menjalankan rencana Allah. Apapun risikonya, apapun godaannya, Tuhan Yesus adalah contoh yang paling sempurna untuk hidup yang diarahkan kepada tujuan Allah. Tema kita pada hari ini, Living with God's Purpose, hidup dengan tujuan dari Allah. Mari saudaraku, saya mengundang setiap kita sekali lagi untuk berdoa. Kita memohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, dengan segala kepapaan, kelemahan, kelupaan, kealpaan kami. Kami datang kepadamu. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya masing-masing kami boleh mendengar isi hati-Mu, selain melalui puji-pujian, pengakuan iman, pengakuan dosa yang kami naikkan, juga melalui pemberitaan firman Tuhan ini Engkau berbicara, dan menggerakkan hati kami mendekat kepadamu. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Amin. Saudaraku, selain Tuhan Yesus, Alkitab juga memberikan Rasul Paulus sebagai sebuah contoh dan teladan, sebagai sesama orang berdosa seperti kita, untuk memiliki hidup yang diarahkan pada tujuan Allah. Mari kita membaca dalam 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat. Kita fokuskan kepada 2 ayat, yaitu ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, maaf ya. 3 ayat. Ayat 6, 7, dan 8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Segala saudara sudah membuka Alkitab Anda, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Satu bagian ayat Alkitab lagi, yaitu dari Filipi pasal 3, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14 sebagai pelengkap ya.
Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Beberapa tahun sebelum Paulus menuliskan surat kepada Timotius, surat yang dipercaya sebagai surat yang terakhir sebelum kematiannya, Paulus juga sudah menulis kepada jemaat di Filipi mengenai kesaksian dirinya. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 14. Pasal 3 ayat 7 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lebih berbobot, lebih bernilai, lebih pantas untuk dikejar dan dipertahankan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman, berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan beroleh dan persekutuan, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku pada akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar atau bahkan mungkin menghafal, tetapi juga menghidupi dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara, saya mempersiapkan khotbah ini dengan hati yang berat. Terlintas dalam pikiran saya pengalaman saya sejak remaja. Saya melayani bersama-sama dengan remaja-remaja yang lain. Ada beberapa nama yang masih teringat wajahnya dalam pikiran saya, yang sampai hari ini saya tidak tahu mereka ada di mana. Mereka tidak lagi berada di lintasan yang sama. Beberapa di antara mereka terlibat di dalam seks bebas, menikah karena kecelakaan, bukan menikah karena kehendak Tuhan. Beberapa lagi sudah tidak terlihat beribadah. Beberapa lagi mengasihani diri dan menghukum dirinya sendiri sedemikian rupa sampai tidak mau menerima panggilan anugerah Tuhan. Mereka hilang begitu saja. Saya sedih. Tetapi hari ini, saudaraku, saya rindu supaya saudara dan saya tidak menambah daftar orang-orang yang keluar dari lintasan, tetapi saudara tetap berada dalam lintasan yang sama, yang berlari ke arah tujuan seperti Paulus itu. Bukan seolah-olah kita sudah menangkapnya, tetapi justru karena kita belum menangkapnya, kita belum mencapai garis akhir itu, kita terus berlarian mengarahkan diri kita kepada tujuan itu. John Stott mengatakan gereja yang tidak sedang berada di dalam misi, sebenarnya gereja itu sedang menuju kepada kepunahan, karena bagian yang paling sentral di dalam dirinya itu hilang. Saya pikir itu bukan hanya berlaku untuk gereja secara garis besar, tetapi bagi setiap kita. Orang yang mengaku diri Kristen yang tidak menjalankan misi Allah, yang tidak berlari-lari seperti Paulus mengarah kepada tujuan itu, sesungguhnya orang tersebut sedang kehilangan kekristenan dalam dirinya. Karena hal yang paling sentral, yaitu tujuan hidupnya itu telah punah, menghilang.
Pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya bisa memiliki hidup yang diarahkan pada tujuan. Bagaimana kita bisa nantinya finish well, tidak seperti Yudas mungkin. Tidak seperti Samson mungkin. Tidak seperti Demas. Tidak seperti tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab. Maupun orang-orang di sekitar kita. Saya yakin saudara punya beberapa nama pula yang ada dalam pikiran Anda. Yang hari ini saudara bertanya-tanya apakah sekarang dia masih menyembah Tuhan? Apakah dia sekarang masih melayani Tuhan? Apakah dia sekarang sekalipun datang di gereja masih adalah kekasih Tuhan? Dan saudara bertanya-tanya, apa yang membuat saya berbeda dari mereka? Bagaimana saya tidak seperti mereka? Inilah yang akan kita pikirkan bersama beberapa prinsip dari kitab suci. Saudaraku, bagaimana memiliki hidup yang diarahkan kepada tujuan, hidup yang bermisi bagi Tuhan itu. Saudara perhatikan dalam 2 Timotius pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-6, di sana dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini prinsip pertama. Hidup yang diarahkan kepada tujuan haruslah pertama-tama hidup yang dipersembahkan. Hidup yang diserahkan kepada Allah. Bulan lalu saya sudah membahas mengenai Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Paulus mengatakan itu beberapa tahun sebelumnya, saudara. Dan kali ini Paulus tetap konsisten dengan itu. Dia berkata, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Saudara perhatikan di sini. Ketika Paulus berkata darahku sudah mulai dicurahkan, bukan dia menyilet-nyilet nadinya ya, kemudian darah itu menetes, bukan. Tetapi Paulus menggunakan sebuah gambaran di dalam perjanjian lama. Saudara bisa menemukannya dalam Kejadian 35 misalnya. 35 ayat 14, Keluaran 29 ayat 40, yaitu mengenai aturan memberikan korban. Ada banyak macam korban di dalam perjanjian lama. Ada korban penebus salah, ya. Ada korban persepuluhan. Ada korban pendamaian. Nah, ada pula yang namanya korban curahan. Nah, Paulus sedang merujuk kepada satu jenis korban itu, yaitu korban curahan. Di mana hewan-hewan korban itu akan disembelih dan darahnya itu dicurahkan di atas altar. Artinya, saudaraku, bahwa hewan ini nyawanya diberikan kepada Tuhan. Hidupnya diberikan kepada Tuhan. Nah, hewan-hewan itu tentu untuk menyimbolkan diri dari sang pemberi korban itu. Nah, Paulus sendiri melihat dirinya sebagai korban itu. Aku sekarang darahku sudah mulai dicurahkan seperti hewan-hewan itu. Sebagai persembahan. Sebagai persembahan. Nah, saudaraku, artinya saudara kalau mau memiliki hidup yang finish well, pertama-tama harus dimulai dari komitmen memberi hidup kepada Tuhan. Saudara tentu masih ingat bahwa saya pernah mengatakan bulan yang lalu, saudara dan saya tidak memiliki hak milik atas hidup ini. Karena kepemilikan hidup ini hanya dipegang oleh Sang Pencipta. Betul ya? Saudara tidak memilih untuk lahir. Saudara juga tidak bisa memilih untuk mati. Ada orang berusaha bunuh diri nggak mati-mati, saudaraku. Tetapi ada orang yang nggak mau mati malah mati. Tuhan yang memegang kapan seseorang itu selesai atau belum di dunia ini. Kita tidak memiliki hak hidup. Hak milik atas hidup ini. Tetapi saudara dan saya diberikan oleh Tuhan yang namanya hak guna. Hak guna. Yaitu bagaimana menggunakan hidup yang dimiliki oleh Tuhan ini. Nah, di sanalah ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengabaikan sang pemilik. Dia menggunakan hidup ini sesuai dengan kemauannya, bukan sesuai dengan tujuan. Sehingga ketika Paulus mengatakan darahku sudah dicurahkan, aku ini adalah persembahan hidup kepada Tuhan, artinya aku bukan hanya menyerahkan, mengembalikan hak milik yang tadinya kita rampas, tetapi juga menyerahkan kembali hak guna. Tuhan, pakailah aku seperti yang kau kehendaki.
Dan bukan hanya itu, saudaraku, ini adalah hak untuk mengarahkan kali ini. Ya, kita akan pikirkan lagi, hak untuk mengarahkan. Sehingga kalau kita memberikan hidup kita untuk diarahkan kepada Tuhan, di sana Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Saudara, banyak orang berkata, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Oh, tapi cuma omong kosong. Besoknya dia hidup seperti yang dia mau, bukan seperti yang Tuhan mau. Tuhan arahkan hidupku, tapi cuma ngomong. Tidak betul-betul menyerahkan hak. Sama halnya dengan kalau saya telepon kepada pihak servis mobil ya, katakanlah begitu ya. Coba bayangkan, halo, ya saya mau servis mobil saya, plat nomor saya B sekian. Oke Pak, Bapak mau kapan membawa mobilnya ke sini? Hari Selasa bisa nggak? Ya bisa Selasa. Jam berapa Pak? Jam 8. Oke. Nanti Bapak taruh mobilnya di sini ya. Loh, ya enggak mau lah, ini mobil saya kok. Tapi Bapak akan datang Selasa. Iya, saya akan datang tapi saya tidak akan taruh mobil saya di sana. Apa yang terjadi? Apakah mobil saya bisa diservis? Apakah tujuan saya tercapai? Tidak akan pernah tercapai sebelum saudara betul-betul menyerahkannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak leluasa mengatur dan menjadikan hidup kita seperti yang Dia kehendaki sampai pada titik saudara mempersembahkannya. Untuk mempersembahkannya saudara harus melepas. Selama arah hidup kita itu masih ada di tangan kita dan kita tidak serahkan kepada Allah, saudara akan terbakar olehnya. Saudara akan mengalami, katakanlah, hidup yang sia-sia. Saudara tidak bisa seperti seorang yang memegang kertas yang terus terbakar ya, dari atas tuh. Wah, aku punya kertas ini, lihat terbakar kan. Kemudian seolah-olah Tuhan tuh di samping, berikan kepadaku kertas itu. No, ini kertasku, aku yang berhak mengaturnya, tapi itu terbakar, biarin. Tidak apa-apa. Lama-lama kebakar. Turun. Oh, sudah mulai panas. Berikan kepadaku, Tuhan bilang. Serahkan, persembahkan kepadaku. Enggak, ini punya aku. Satu-satunya. Aduh, panas. Enggak, tapi tetap ini milikku. Panas. Aduh, panas. Enggak, aku tetap enggak mau berikan kepadaku. Sekarang, give it now. Kemudian tangannya terbakar, melepuh, akhirnya dia lepas. Aduh Tuhan, kenapa Engkau izinkan tanganku terbakar? Kurang ajar bukan? Seringkali kita begitu bukan? Tunggu sampai hidup kita hancur, baru kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana saudara bisa dipakai oleh Tuhan dengan leluasa? Kalau saudara hanya memberikan kepada Tuhan nanti hidup yang sisa-sisa, yang sudah menanggung konsekuensi perbuatan-perbuatan kita yang irreversible. Ada perbuatan kita yang bisa dibalik, ada yang tidak bisa. Sekali saudara seks bebas, jatuh, tidak bisa dibalik. Gak bisa dibalik, noda itu akan terus ada. Sekali saudara menjadi pecandu narkoba, tidak bisa dibalik. Lepas dari sana itu kemungkinannya kecil. Pak, tapi sekali aja loh, tidak apa-apa kan sekali. Ya, coba aja. Mau terbakar, saudaraku serahkan kepada Tuhan. Seperti Paulus mengatakan, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap rugi. Bahkan kuanggap sebagai sampah. Karena apa? Jika dibandingkan dengan apa yang Kristus berikan, yaitu dirinya. Kristus lebih mulia dari semua kenikmatan dunia. Aku buang itu seperti sampah. Seperti seseorang yang membuang segala sesuatu yang ada di perahunya di tengah badai. Ini semuanya adalah sampah. Kalau aku menyimpannya, aku akan tenggelam. Kalau aku membuangnya, aku justru akan menyelamatkan nyawaku. Kata seorang nelayan yang memang tahu apa artinya berada di tengah badai. Satu kali waktu saya belum menikah, saya tinggal di sebuah pastori. Saya tinggal sendirian di sana. Kemudian ada jadwal retret. Wah, saya cepat berangkat, saudaraku. Saya kunci semuanya. 3 hari
2 malam. Waktu saya pulang, saya buka lagi pintu, saya masuk dalam ruangan, saya ada suatu bau-bauan yang berbeda. Bau banget ini ya. Dari mana ini? Saya menelusuri sampai akhirnya ketemu yaitu di tong sampah. Di tempat sampah. Ternyata saya lupa buang sampahnya. Sampah-sampah makanan bekas, sisa, gitu ya. Saya lupa untuk membuangnya sebelum saya berangkat. Kalau Anda menjadi saya, apa yang Anda lakukan? Langsung cepat-cepat dibuang kan? Karena itu sampah. Tidak baik untuk kesehatan dan juga tidak ada gunanya ada di sana. Adakah di antara saudara, sampah, luar biasa. Apa yang akan terjadi dalam 1 bulan ke depan? Bodoh bukan? Saudara, pertanyaan pertama adalah, untuk siapa Anda hidup? Apa tujuan hidup Anda? Apakah Anda sudah menemukannya? Kalau Allah berkata, aku menciptakan engkau untuk melayaniku, untuk memiliki hidup yang mulia, yang berbeda dari hidup dunia, hidup untuk Allah, melayani Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Undangan itu diberikan kepada saudara dan saya. Untuk saudara menjalaninya, langkah pertama, persembahkanlah hidup. Yang kedua, saudara, tidak cukup dipersembahkan, tetapi harus diikuti dengan langkah kedua, yaitu dikelola. Dikelola. Bukan yang dipersembahkan kepada Allah, tetapi dikelola bersama dengan Allah, karena kita bukan robot. Tuhan, sudah ya, kuserahkan kepadamu ya, nilai UTS, nilai UAS-ku. Kemudian kita nggak belajar ya, setelah itu kita santai-santai. Kan aku sudah serahkan kepada Tuhan, aku beriman loh. Itu celaka, saudaraku. Beriman bukan seperti itu. Beriman artinya saudara percaya bahwa apa yang Tuhan katakan kepada Anda adalah hal yang baik dan harus kita lakukan. Tuhan ingin kita bekerja keras, ayo kita kerja keras. Tuhan ingin kita belajar, mempersembahkan diri kita, ayo kita belajar dengan baik. Mencapai yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan dikelola bersama Allah. Saudaraku, Paulus dalam ayat yang ke-7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Di sini ada 3 metafora yang Paulus gunakan. Pertama, pertandingan yang baik itu dalam pengertian itu seperti gulat. Seorang yang pertarungan. Aku telah mengakhiri pertarungan yang baik. Seorang fighter yang bertarung. Yang kedua adalah aku telah mencapai garis akhir. Dia adalah seorang runner, pelari yang mencapai garis akhir. Yang ketiga adalah I have kept the faith. Aku telah memelihara iman. Artinya dia adalah seorang penjaga, dia adalah seorang keeper. Bukan kiper sepak bola. Jadi dia adalah seorang fighter, runner, and keeper. Nah, ketiga metafora ini, saudaraku, menunjukkan adanya tujuan yang jelas. Petarung itu jelas mengapa dia ada di laga pertarungan. Dia tahu dia harus mengalahkan musuh. Seorang pelari tahu dia berada di dalam lintasan lari itu, yaitu untuk mencapai garis akhir. Dia tahu dengan jelas. Dan yang ketiga, seorang penjaga itu tahu kenapa dia harus berjaga malam-malam. Supaya tidak ada pencuri, supaya apa yang dijaganya itu aman sampai giliran shift berikutnya. Saudaraku, jadi Paulus ini tahu, sadar betul apa yang mau dituju, dan dia mempersembahkan dirinya sampai garis akhir. Dia memperlengkapi dirinya. Di bagian lain dikatakan, saudaraku, mari kita baca ya 1 Korintus pasal 9, 1 Korintus pasal 9, ayat 25 dan 26. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, perhatikan di sini ya.
Jadi dia bukan yang memberikan, tetapi dia juga menguasai dirinya dalam segala hal bersama dengan Tuhan. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aku melatih tubuhku, aku menguasai seluruhnya dalam segala hal. Seorang petinju tidak sembarangan memukul, tidak sembarangan melepaskan pukulan. Seorang pegulat juga demikian, seorang pelari juga demikian. Nah, saudaraku, jadi hidup yang diarahkan pada tujuan tidak berhenti pada tekad Tuhan hari ini kuberikan kepadamu, tetapi juga tindakan mengelolanya, menguasai diri ini sepenuhnya. Berapa banyak orang keluar dari KKR mengaku bertobat, 1 minggu kemudian kumat. Ini yang kita sebut dengan orang Kristen tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Tomat. Banyak orang Kristen seperti ini. Mengapa? Karena mereka tidak sampai pada tahap yang kedua. Mengelola hidupnya, menguasai dirinya dalam segala hal. Tidak sembarangan hidup, tidak sembarangan menjalankan aktivitas-aktivitas itu. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Di sini Paulus memberikan satu istilah yang menarik yang saya ingin bagikan kepada Anda. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Dengan selalu mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara kita, kata Paulus kepada Timotius, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek moyang, nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Tahu tujuannya, betul. Tetapi engkau harus melatih dirimu. Supaya engkau bisa stay on the course and stay well. Ya. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku, kata latihlah. Menarik sekali. Kata latih ini menggunakan kata gimnatso. Gimnasium, ya, gimnatso. Yang artinya itu sebenarnya adalah untuk berlatih dengan keras. Exercise rigorously, ya. Terjemahan literalnya itu seperti itu. Jadi kamu gimana? Nge-gym. Wah, hebat ya. Ngapain aja di gym? Cuman minum-minum. Melihat orang yang latihan, wah. Nah, kamu melakukan sekali, pulang dah, selesai. Itu bukan nge-gym, mampir di gym. Mampir dan nge-gym itu berbeda, saudaraku. Nah, Paulus berkata, latihlah dirimu, nge-gymlah. Bukan hanya untuk yang badani, untuk memelihara kesehatan, tetapi engkau harus lakukan itu untuk rohanimu. Eusebia dikatakan di sana, ya, menggunakan latihlah dirimu dalam ibadah. Ibadah di sana menggunakan kata eusebos, godliness, melatih kesalehan. Kesalehan, saudara, butuh berapa tahun? Saudara dan saya baru menyadari dan mengakui bahwa kesalehan hidup itu tidak otomatis. Tidak otomatis, tetapi memerlukan pelatihan. Memerlukan latihan-latihan. Bukan hanya latihan secara mandiri, tetapi kita butuh orang-orang lain untuk bersama-sama dengan kita. Saudara, kalau nge-gym sendirian itu bosen. Tapi kalau olahraga rame-rame, kita lebih semangat. Hasilnya lebih ada. Maka kita perlu ada trainer. Kita perlu rekan untuk pergi nge-gym sama-sama. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara sering jatuh di dalam dosa tertentu, menginginkan milik orang lain, iri hati, sombong,
pornografi, dan lain-lain. Menyadari itu satu hal, mengelola hidup itu hal berikutnya. Saudara perlu melakukan langkah-langkah pengelolaan. Jangan tinggal, jangan dekat dengan orang-orang yang selama ini menjadi sumber kejatuhan Anda. Loh, tapi kan kita harus mengasihi sesama. Ya, sesama itu ada seisi dunia, kenapa harus pilih dia? Saya tidak mengatakan Anda harus menjauhi. Maksud saya itu seperti ini. Kalau Anda memang saat itu belum kuat untuk menolong dia, jangan sok-sokan menolong dia. Bukan dia yang ditolong, Anda yang jatuh. Maksud saya itu, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Loh, tapi kita harus tetap bersama dengan orang buta, karena kita mengasihi orang buta. Ya, sama-sama nyemplung akhirnya. Saudara, saya kemarin membaca sebuah artikel, bagaimana seorang pelari dari Kenya itu mengungkapkan rahasia bagaimana dia melatih dirinya. Rahasianya katanya adalah berlatih secara serius. Tidak ada hal lain yang dilakukan selain berlatih dan berlatih. Biasanya pelari-pelari maraton itu kalau tidak dari Kenya, dari Ethiopia. Dua negara ini selalu menjadi langganan. Mereka seolah-olah berada di mana-mana maraton itu diselenggarakan. Dan mereka selalu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, saudaraku, mereka berkata, kami bangun pagi-pagi lalu latihan lari. Lalu jam 10 kami latih lagi. Sore latihan lagi 3 kali sehari. Begitu seterusnya setiap hari, sehingga kami menjadi pelari-pelari tangguh katanya. Nah kemudian saudaraku, dia porsi jarak latihan dalam satu hari, itu yang ditempuh dalam 3 sesi latihan setiap hari itu adalah 50 kilo. Jadi kalau setiap hari sudah lari 50 kilo, maraton itu 42 kilo sekian, itu sudah bukan apa-apa lagi. Pencobaan itu akan terus menjadi pencobaan berat, sampai Anda melatih diri untuk mengatasinya. Maka itu akan menjadi cobaan yang ringan, gampang dikalahkan. Tetapi akan terus menjadi cobaan berat, dan akan terus membawa Anda untuk keluar dari lintasan, kalau saudara dan saya tidak melatih diri begitu keras. Nah saudara, Tuhan ingin kita bukan hanya mempersembahkan diri, tetapi dengan bertanggung jawab mengelola hidup kita. Bukan hanya membaca Alkitab, tetapi berusaha mengerti isi hati Tuhan lewat Alkitab. Bukan hanya melakukan, bukan hanya lari. Pelari Kenya itu bukan hanya lari, saudaraku. Mereka ada latihannya, kapan lari sprint, kapan lari menanjak, kapan lari jarak jauh. Ada kurikulumnya, tidak asal-asalan. Loh, tapi saya juga lari, kenapa tidak sekuat dia? Ya karena saudara larinya asal-asalan. Saya rajin beribadah, kenapa saya tidak rohani-rohani? Ya karena engkau cuman hadir di ruang ibadah, supaya absennya sempurna. Kalau enggak ada masalah dengan beasiswa Anda mungkin. Tetapi sayang sekali bukan? Kalau kita hanya mengarahkan pada hal-hal yang terlihat oleh mata. Padahal ini seharusnya menjadi sebuah latihan rohani. Latihan beribadah. Seperti Paulus. Yang ketiga, saudaraku. Hidup yang pertama tadi dipersembahkan kepada Allah. Yang kedua itu adalah dikelola bersama dengan Allah, sesuai dengan prinsip-prinsip Allah. Yang ketiga adalah dijalani, dieksekusi. Menurut prinsip firman Tuhan. Saudaraku perhatikan di sana, Paulus tidak berkata, aku merencanakan untuk berlari, aku merencanakan untuk bertarung, aku merencanakan untuk memelihara iman. Enggak. Dia berkata justru aku telah mengakhiri pertarungan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Artinya apa? Dia melakukan setiap hari di dalam kesehariannya. Bukan hanya berencana, bukan hanya target, tetapi melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudaraku, David Platt mengatakan demikian. Ketaatan radikal kepada Kristus itu tidak mudah. Ketaatan radikal tidak
mendatangkan kenyamanan. Bukan pula kadang-kadang kesehatan. Juga bukan kekayaan maupun kemakmuran di dalam hidup ini. Ketaatan kepada Kristus justru merisikokan kita kehilangan semuanya itu. Tetapi di akhir, semua risiko itu mendapatkan upahnya di dalam Kristus. Dan Dia lebih dari cukup bagi kita. Saudara perhatikan Tuhan Yesus. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai hal yang harus dipertahankan. Tetapi Dia menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia meninggalkan kenyamanan, meninggalkan keamanan, meninggalkan kemakmuran, meninggalkan kesehatan. Bahkan merisikokan. Bukan berarti menyakiti diri ya. Saudara perhatikan Paulus. Sebelum Paulus bertobat, dia ini siapa? Paul Washer dalam salah satu khotbahnya berkata bahwa banyak sekali kekristenan itu sudah dicemari oleh berita-berita yang tidak seperti yang ditawarkan oleh Injil. Kalau KKR biasanya ya, tidak semuanya memang. KKR itu menyediakan orang-orang untuk bersaksi. Ketika mereka bersaksi, apa yang mereka katakan? Dulu sebelum saya mengikut Kristus, saya miskin, tidak punya pekerjaan. Sekarang setelah saya mengikut Kristus, hidup saya diberkati. Saya menjadi kaya, punya banyak rumah. Maukah Anda mengikut Kristus? Supaya diberkati seperti saya. Tetapi, kata Paul Washer, kalau engkau izinkan pengikut-pengikut Kristus sejati bergiliran memberikan kesaksian, Anda akan mendengarkan message yang berbeda. Misalnya, Paulus, silakan maju, memberi kesaksian. Paulus berkata, sebelum saya mengikut Kristus, saya orang Farisi, guru yang terkenal, murid langsung dari Gamaliel. Kemana-mana saya berada, orang antri mendengarkan saya mengajar di Bait Allah. Saya mendapatkan banyak sekali persembahan, uang saya juga banyak. Saya bukan orang miskin, sekalipun saya bukan konglomerat. Tetapi hidup saya terjamin. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi setelah saya memberikan diri kepada Kristus? Orang Yahudi ingin merajam saya dengan batu. Kemanapun saya pergi, mereka memicingkan mata dan curiga saya memberitakan Injil yang berbeda. Saya diracun, saya dikejar-kejar seperti anjing. Saya mengalami karam kapal, saya kehilangan semua mata pencarian saya dulu. Lalu Paulus berkata kepada audiens, kalau Kristus bisa melakukannya itu kepada saya, maukah engkau mengikut Kristus? Lalu Paulus panggil, Petrus, giliranmu. Petrus maju dan berkata, saudara tahu siapa saya sebelum saya mengikut Kristus? Saya adalah nelayan yang hebat di Danau Galilea. Anak dari seorang nelayan, cucu dari nelayan yang terpandang di seluruh Galilea. Saya bisa menangkap ikan dengan terampil, tidak pernah perahu saya itu kosong. Saya punya keluarga, saya punya istri, keluarga saya bahagia, saya happy. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi setelah saya berjumpa dengan Kristus? Perahu saya kosong. Sekalipun nanti kemudian diisi oleh Dia. Apa yang terjadi? Saya harus meninggalkan keluarga saya. Saya dididik oleh Tuhan begitu keras. Saya kehilangan mata pencarian, rasa aman saya, dan saudara tahu bagaimana saya mati? Kata Petrus. Sejarah mengatakan dia digantung terbalik. Karena dia yang minta. Aku tidak layak disalib seperti Kristus. Salibkan aku terbalik. Lalu Petrus mengajak audiensnya, saudara dan saya hari ini. Kalau Kristus sanggup melakukan itu kepada saya, maukah engkau mengikut Dia? Mau?
Saudara, ketaatan radikal ini adalah bukti dari saudara mengenal Allah. Bukti bahwa saudara bukan hanya mengenal, saudara juga percaya Allah itu jauh lebih berharga daripada penderitaan Anda. Allah itu jauh lebih berharga daripada kesenangan-kesenangan yang Anda buang. Allah itu jauh lebih berharga daripada kesempatan-kesempatan Anda untuk menjadi seperti yang dibanggakan oleh dunia. Pak, tapi kalau saya tidak terima proposal dia, jangan-jangan nanti saya tidak nikah loh. Ini kesempatan terakhir. Tapi dia memang nggak percaya Tuhan. Dia cuma asal ke gereja, asal-asalan. Gimana Pak? Lumayan ganteng loh. Lumayan ganteng ini. Kaya, pinter. IP-nya 3,5. Dia punya masa depan yang bagus, tapi ya sayangnya itu. Dia ada cinta Tuhan. Ibadah di Grand Chapel ya supaya lulus dari sini. Lalu bagaimana? Sekarang Tuhan tanya, mana yang lebih berharga? Tuhan yang tanya loh, bukan saya. Mana yang lebih berharga? Aku atau dia? Susah ya. Tetapi at the end of the day, saudara diperhadapkan pada pilihan. Saudara mengikut diri, mengikut dunia, atau mengikut Tuhan. Orang-orang yang mengikut Tuhan, seperti Paulus ini katakan, segala sesuatu kuanggap rugi karena Kristus. Dan sekarang mahkota itu sudah tersedia bagiku. Dan bukan hanya bagiku, bagi semua orang yang merindukannya. Siapa orang yang merindukan hal seperti itu? Bagi dunia dianggap bodoh. Bagi dunia Injil itu bodoh. Tetapi nanti bersama dengan Tuhan, orang-orang yang merasa diri pintar dan berhikmat itu akan berkata, ternyata kamu yang benar, aku nyesel. Sekarang sudah terlambat. Saudara, saya mengenal seorang pemuda. Hidupnya mungkin sama dengan sebagian besar dari kita. Keluarganya biasa-biasa. Tidak kenal Tuhan pada saat itu. Keluarganya bukan keluarga Kristen. Orang tuanya juga lebih peduli kepada bagaimana mempertahankan hidup daripada membekali anak-anaknya untuk hidup. Saudara mengalami? Yang penting anakku dikasih makan, sekolah yang bagus, selesai. Tidak pernah menanamkan nilai-nilai iman. Pemuda ini salah satunya. Sehingga ketika dia beranjak remaja, dia jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Dia mempunyai sejarah yang kelam, sejarah dengan kekerasan, sejarah dengan perjudian, sejarah dengan pornografi. Tetapi Tuhan mengasihi dia. Tuhan memanggil dia. Dan dia menerima Tuhan ketika dia SMP. SMA, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi saudaraku coba pikirkan. Orang seperti ini, dengan latar belakang seperti ini, apakah mungkin masih bisa dipakai Tuhan? Remaja, seusia remaja hidupnya sudah hancur. Dia sudah tidak kepingin ke gereja. Tetapi luar biasa Tuhan memanggil dia. Lalu mulai dari mana? Pertama-tama Tuhan taruh dia di sebuah komunitas yang baik. Dia mulai belajar firman Tuhan. Gairahnya mulai muncul, belajar firman Tuhan. Ikut PA, dilatih. Bukan hanya membaca Alkitab, tetapi dilatih untuk mengajar orang lain mengerti Alkitab. Dia belajar doktrin, dia latihan melayani, paduan suara, penyambutan, dan semuanya. Semua dia ikuti. Menulis puisi, mengarang lagu, dia coba sekalipun biasa-biasa. Dia mengelola dirinya begitu rupa, mulai menjauh dari sumber-sumber pencobaan. Dia mengelola dirinya. Sempurna nggak? Mungkin nggak sempurna. Tetapi dia terus berusaha, terus berada di dalam lintasan itu. Bersama dengan Tuhan. Apakah dia tidak bergumul sampai hari ini? Bergumul luar biasa, saudaraku.
bergumul luar biasa. Apakah dia sudah mencapai garis akhir? Belum. Sekarang apa yang dia lakukan? Orang yang mempunyai sejarah kekerasan, orang yang mempunyai sejarah pornografi, orang yang mempunyai sejarah perjudian, mungkin saudara punya sejarah Anda masing-masing. Dan Anda mulai merasa putus asa. Tetapi lihatlah pemuda ini. Mulai dari dia mempersembahkan hidup kepada Tuhan waktu dia SMA 2. SMA kelas 2, sekarang kelas 11. Tuhan, ku berikan hidupku kepadamu. Aku mau hidup baru. Nah, dia mulai itu. Berusaha membaca Alkitab, ngerti gak ngerti baca. Baca buku, ikut PA. Masih jatuh dalam dosa, masih. Tetapi dia semakin lama mempunyai perlengkapan untuk mengalahkan. Nah, bukan hanya itu, dia belajar dari hari ke hari untuk menjadi taat. Hari ini dia ada di depan Anda. Karena Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bagi mereka yang terpanggil dan sungguh-sungguh ingin memperbarui tekad. Tuhan, ku mau persembahkan lagi hidupku kepadamu. Aku sudah menjauh dari lintasan, tetapi aku mau Engkau tarik kembali. Hari ini aku mau balik ke jalan-Mu. Seperti Kristus memasuki kota Yerusalem dengan tantangan dan godaan yang besar. Tetapi Engkau tidak mengalihkan dirimu dari rencana Allah apapun risikonya. Dan karena itulah Allah memuliakan Engkau, Kristus. Saudara mau kembali diarahkan kepada tujuan yang benar, tujuan yang bernilai kekal. Ini saatnya berdoa kepada Tuhan. Persembahkanlah dirimu sekali lagi. Berjanjilah kepada Tuhan untuk engkau mengelola lebih baik lagi. Berdoa sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, membaca Alkitab sungguh-sungguh, dan mulai membuang sampah-sampah yang ada dalam hidupmu, menanggalkan manusia yang lama yang selama ini mengikat engkau, membakar engkau tanpa engkau merasakannya. Tuhan ingin engkau mendekat kepadanya. Tuhan ingin menerima sekali lagi persembahan hidupmu. Tuhan, ini kami, orang-orang yang berdosa, yang lebih tertarik kepada dosa dan kenikmatannya, ketimbang Engkau dan kenikmatan sejati yang kekal. Ampuni kami, jikalau kami telah mengambil keputusan demi keputusan dari hari ke hari, bukan untuk mengikut Engkau, tetapi untuk menjadi orang Kristen yang seadanya, membuang-buang waktu kami, tidak penuh dengan syukur kami menjalani hidup ini. Kami begitu mudah mengkompromikan kebenaran, begitu mudah menggantikan Engkau, kemuliaan-Mu itu, dengan hal-hal yang fana, untuk kenikmatan yang sementara, yang sesungguhnya bukan membuat kami menjadi lebih baik, mungkin membuat kami merasakan kenikmatan sementara, ya dengan cepat, ya Tuhan. Tetapi justru semua itu menjauhkan kami dari Engkau dan membuat hidup kami dalam jangka panjang itu semakin menderita. Pimpinlah kami ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu, setiap kami, tidak ada yang terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terimalah hidup kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.